Halo Sobat Kabarto, selamat datang di Kabarto YouTube channel yang membahas putar berita otomotif. Di samping gua sudah ada sebuah mobil garapan dari Toyota yang sudah pernah kita review sebelumnya saat peluncuran mobil Toyota Innova Zenix Hybrid. Dan kalau misalnya kalian melihat video sebelumnya, bisa lihat linknya ada di sini. Tapi sekarang kita akan mau ngejelasin beberapa hal tersembunyi yang sebenarnya bisa kalian lakukan di Toyota Innova Zenix tipe Ki Modelista alias varian tertingginya. Penasaran kayak apa? Stay tune terus di YouTube channel Kabaroto. Nah, sekarang kita mau bahas pertama-tama mengenai mesinnya nih Sobat Kabarto. Dibekali mesin MK20 FS. Jadi mobil ini berkapasitas 2000 cc, 4 silinder segaris, dan juga yang menariknya nih Sobat Kabarto karena mobil ini dibekali juga oleh generator atau dibantu dengan tenaga listrik. Maka dari itu ini bisa dibilang mobil hybrid. Tapi yang menariknya nih Sobat Kabarto, bahwasannya mobil ini saat pertama kali dinyalakan pasti tidak akan mengeluarkan suara karena dalam RPM rendah sebuah mobil hybrid pasti akan mengoptimalkan fungsi dari hybridnya itu sendiri. Dan penasaran gak nih Sobat Kabarto, kira-kira mesinnya suaranya seperti apa nih? Let's go, kita coba nyalain nih. Karena sebenarnya mobil ini di RPM bawah punya sebuah artificial sound ataupun suara artifisial yang fungsinya untuk membuat orang sekitar lebih aware nih ketika ada Innova Zenix Hybrid yang lewat di sebelahnya atau di sekitarnya. Sekarang kita coba. Nah Sobat Kabarto, sekarang kita mau tes suara artifisial dari Innova Zenix yang katanya suara maju saat maju dan juga saat mundur itu berbeda. Tapi kita pengen coba tes dulu ya. Udah ya. Nah, kalau dari dalam sebenarnya nggak terlalu kedengeran nih Sobat Kabarto. Tapi kalau misalkan orang yang ada di luar pasti jelas bakal kedengeran karena emang fungsinya dari suara artifisial ini membuat orang sekitar lebih aware sama adanya Toyota Innova Zenix Hybrid ini. Dan sekarang kita mau coba kalau versi mundurnya nih. Nah, kalau misalkan suara mundurnya, suara artifisialnya ini lebih kedengeran jujur aja dari area kabin, lebih kedengeran kalau misalkan posisinya kaca dibuka. Tapi kalau maju, nih kita coba sekali lagi ya. Suara artifisial ini justru nggak terlalu kedengeran dari area kabin dalam. Nah, fitur yang Sobat Kabarto dengerin tadi itu namanya PNS atau bisa dibilang Proximity Notification System, yang mana fitur itu seperti yang gue jelaskan di awal video, fungsinya membuat pejalan kaki ataupun pengendara lain lebih aware nih saat Innova Zenix Hybrid ini sedang berjalan di sekitarnya. Dan sekarang kita mau cobain langsung voice command-nya untuk membuka bagasi belakang. Let's go. Nah Sobat Kabarto, sekarang kita akan coba tes untuk voice command-nya dari power backdoor Toyota Innova Zenix dengan kata kunci seperti ini. Hai Toyota, buka bagasi belakang.
Pastikan Sobat Kabarto saat mengucapkan Hai Toyotanya itu jaraknya tidak terlalu jauh dari area pintu bagasinya. Dan ini juga berlaku saat untuk menutupnya kembali. Hai Toyota, tutup pintu bagasi belakang. Nah, sebenarnya fitur ini memudahkan banget nih buat Sobat Kabaroto semua yang pastinya kalau habis pulang belanja ataupun di tangannya banyak bawaan dan sulit banget nih untuk membuka bagasi belakang atau menggunakan remote. Dan Sobat Kabaroto bisa buka langsung lewat dari remote-nya nih Sobat Kabaroto. Jadi kita nggak perlu ngakses dari dalam lagi, tapi kalau misalkan kita mau ambil barang yang sifatnya masih terjangkau lewat tangan, kalian cukup pencet dan tahan beberapa detik dari tombol unlock-nya untuk aktifin dari power window-nya. Seperti ini. Nah, langsung membuka semua nih Sobat Kabarto. Jadi sangat memudahkan banget kalau misalnya kita cuma sekedar mau mengakses barang yang ada di dalam seperti ini. Lalu kita keluar lagi. Lalu habis itu untuk menutupnya, kita bisa langsung pencet aja yang lock-nya. Tahan beberapa detik, otomatis naik secara bersamaan. Nah, sekarang kita coba mau cek kabin tengahnya nih Sobat Kabarto. Kira-kira senyaman apa, karena ini tipe Key Modelista dan sudah Captain Seat. Let's go, kita cobain. Nah, ini dia nih Sobat Kabarto. Yang Sobat Kabarto wajib tahu juga, ternyata Toyota Innova Zenix tipe Key Modelista ini bener-bener nyaman banget. Kenapa? Karena kabin tengahnya ini super duper lega. Berkat yang pertama nih yang nggak kelihatan dulu, gue kasih tahu ya, sasis TNGA CA-nya sudah diperbarui dan sebelumnya dari leather frame menjadi monokok seperti saat ini. Itu juga membuat ruang kabinnya menjadi lebih lega. Selain itu, yang menariknya juga nih Sobat Kabaroto, Toyota Innova Zenix ini sudah Captain Seat, yang mana kenyamanan bakal terasa banget karena di sini sudah ada armrest yang bisa di adjustable. Nah, ini dia Sobat Kabarto. Di sini ada seperti meja tambahan plus ada juga cup holder yang bisa dilipat juga agar mempermudah akses menuju ke row 3 atau kabin belakangnya. Tapi yang nggak kaleng-kaleng nih Sobat Kabarto, di hadapan gua langsung sudah ada tambahan monitor infotainment seperti yang ada di depan juga, cuma ukurannya lebih kecil, yang fungsinya bisa membuat kita semakin nyaman dan perjalanan jauh pasti nggak bakal berasa karena kita bisa mengakses banyak hal dari monitor infotainment ini yang pastinya teroperasi lewat Bluetooth. Bisa pilih musik, bisa nonton film, dan lain sebagainya. Nih kalian Sobat Kabaroto bisa lihat, dengan setup gua duduk sebagai penumpang di tengah, kaki bener-bener masih lapang banget. Dan pastinya headroom masih terasa jauh, padahal gue udah pakai topi juga. Ini masih terasa jauh. Dan yang jelas, yang bikin kerennya lagi adalah ini. Gue harus kasih tahu ke Sobat Kabaroto, ternyata Captain Seat-nya ini bisa di-adjust supaya lebih rebah, biar kita rebahannya makin pol nih Sobat Kabaroto. Gimana caranya? Gue akan kasih tahu. Yang pertama, Sobat Kabaroto bisa lepas dulu nih headrest-nya supaya nanti saat direbahin nggak mentok ke jok row 3. Selanjutnya, dan yang perlu diingat untuk tipe Key Modelista ini, sebagian pengaturan joknya sudah electrical, khususnya untuk sandaran punggungnya. Tapi untuk maju mundurnya atau retractable-nya ini masih menggunakan tuas yang ada di sebelah kanan. Nah, kita bisa pentokin kayak gini. Lalu kita tinggal pencet sampai habis. Nah, kalau udah kayak gini, pasti kita lebih nyaman lagi nih kalau misalkan mau pol-polan buat nyender. Nih juga boleh dilipat dulu. Tapi jangan lupa, sebelum kita nyender, lepas dulu sepatunya dan gunakan kaos kaki aja. Nah, kayak gini. Dengan postur gua 180 up, ini masih berasa nyaman banget nih Sobat Kabaroto. Dan pastinya kaki terasa jauh lebih nyaman lagi.
Tapi kalau misalkan Sobat Kabarto justru lebih pengen selonjorannya punggungnya yang lebih rebah, pakai metode awal aja, dimana untuk captain seatnya ini Sobat Kabarto bisa adjust dari electricalnya supaya sandaran punggungnya bisa lebih rebah lagi. Nah, Sobat Kabarto, sekarang kita mau cobain impresi berkendaranya dari Toyota Innova Zenix tipe Ki Modelista. Nah, kita udah gak sabar nih. Sebelumnya kita pakai sabuk pengaman dulu. Oh ya, sebelum kita jalan gue pengen kasih tahu nih life hack terakhir buat Sobat Kabarto semua. Mungkin kalian udah punya nih yang namanya Toyota Innova Zenix. Tapi bagi yang bosen tampilan speedometernya yang gitu-gitu aja nih, gue kasih tahu ya gimana caranya buat ubah settingan ataupun tampilannya. Yang pertama yang paling simpel, Sobat Kabarto bisa ubah warnanya lewat tombol drive mode-nya yang jelas. Kalau biru untuk mode normal, merah untuk mode power, dan hijau untuk mode eco. Selanjutnya ada yang lebih keren lagi. Sobat Kabarto bisa pilih nih settingannya mau tampilannya speedometer manual ataupun analog. Nah, yang pertama ini kita reset dulu ya. Nah, kita bisa langsung pencet tombol ini, tombol sebelah kiri, dan kita arahkan ke settings. Lalu kita pencet tombol yang tengah ini, kita turun sampai ditemukan tulisan settings dan tahan tombol OK-nya beberapa detik. Nah, di sini ada beberapa pilihan, language, unit, meter type. Kita pilih yang meter type. Di sini ada pilihannya analog dan digital. Ini untuk digitalnya, dan analognya seperti ini. Nah, cukup menarik karena yang digital ini kurang lebihnya kayak menyambungkan antara layar MID dengan speedometer dan juga indikator-indikator lainnya yang ada di sebelah kanan. Oke Sobat Kabarto, sekarang tim Kabaroto sudah melakukan atau sedang melakukan pengetesan dari Toyota Innova Zenix tipe Ki dengan tambahan body kit Modelista. Dan yang menariknya nih Sobat Kabaroto, hybridnya berasa halus banget nih, dan juga transisi dari hybrid ke mesin bensin konvensionalnya itu juga cukup halus. Dibekali mesin M20A FKS 4 silinder 16 katup berkapasitas 2000 cc yang pastinya untuk sebuah mobil penumpang yang pastinya angka yang barusan gue sebut itu sudah cukup memadai ataupun bisa mengakomodir seluruh kegiatan Sobat Kabarto semua, baik di luar maupun dalam kota. Yang pastinya mobil hybrid juga asik banget nih kalau misalnya diajakin di dalam kota, apalagi kalau buat diajak stop and go di area kemacetan. Dari segi kekedapan, Toyota Innova Zenix ini benar-benar cukup baik nih Sobat Kabarto kekedapannya, karena yang jelas di RPM rendah mesin konvensional kan tidak bekerja. Pastinya dia hanya aja atau motor listriknya aja, tapi kita hanya mendengar suara gesekan ban dan aspal yang masuk ke area kabin. Kita masih ada di eco mode nih Sobat Kabarto, dan kita pengen coba mode normal. Dilengkapi dengan berbagai macam fitur seperti lane departure warning, start assist, yang pastinya semuanya sudah terangkum dalam Toyota Safety Sense. Dan pastinya Innova Zenix ini sudah bisa mengakomodir seluruh kegiatan Sobat Kabarto semua. Dan sekarang kita pengen coba tes mundur untuk mastiin gimana tampilan kameranya. Terdapat beberapa pilihan juga nih Sobat Kabaroto. Nah, di sini tidak ada tambahan lagi ataupun settingan yang bisa kita sentuh, tapi di sini ada kamera 360-nya dan juga di sini ada kamera belakang model wide. Nah, untuk mode hybridnya saat sedang aktif dan kita saat ini mundur dengan mode hybrid,
suara artifisialnya benar-benar lumayan berasa nih sampai dalam. Karena memang disetting untuk lebih keras dibandingkan suara artifisial saat main. Nah, yang menariknya juga nih Sobat Kabarto, selain bergantinya sasis dari Leatherframe Temonokok untuk Innova Zenix terbaru ini dari generasi sebelumnya, ada tambahan juga yang bisa kita nikmatin secara feel berkendara, yaitu stabilizer bar yang dipasangkan di sektor kaki-kakinya Innova Zenix, yang pastinya ini bisa kita rasakan saat kita mungkin sedikit bermanuver tipis kayak gini, tapi tingkat kenyamanan tetap berasa. Dan gue sekarang pengen coba nih Sobat Kabarto ngetes kira-kira kabin ataupun row 2 dari Innova Zenix ini nyaman atau enggak, tapi dari sudut pandang orang lain. Dan sekarang gue pengen jemput teman gue dulu di kantor, kira-kira kita bakal coba tanya rasanya gimana berada di row 2 dari Toyota Innova Zenix tipe Ki Modelista. Nah, Sobat Kabarto, sekarang gua udah jemput temen gua nih, Om Benny. Jangan lupa Om pakai sabuk pengamannya dulu biar safety. Lupa. Siap. Oke. Nah, jadi ini gue sengaja nih Om, pengen ngajak lo, tapi kan sekalian lo minta tolong dianterin ke rumah temen. Tapi sorry nih, gue bukannya nggak mau naruh lo di depan, tapi gue pengen sekalian pengen tahu nih rasanya di kabin tengah dari Innova Zenix, tapi dari sudut pandang orang lain selain gua. Gimana nih Om? First impression? Gua ini dulu, setting dulu kursi ini. Oke. Terus impression sih, wah ini mobil apa namanya nih? Toyota Innova Zenix, tapi tipe Ki Modelista dengan tambahan body kit. Oh, ini yang Innova baru itu ya? Betul. Set nih, gua ngelihatnya sekarang nih Innova ini udah bukan kayak mobil keluarga yang sebelum-sebelumnya. Sebelumnya ya, kenapa tuh? Iya, nih gua lihat nih ya nih pertama nih. Ini ada sunroof sekarang. Oh iya benar. Lebih Terus, nyaman juga, lebih keren. Ini jadi kayak mobil-mobil Eropa gitulah. Yang mewah. Mobil premium lah ya. Oke, terus di depannya ada TV nih, monitor. Oh iya benar. Masing-masing satu lagi, kiri kanan. Satu. Terus AC juga operasional digitalnya di bawah sekarang. Kalau yang lama kan di atas tuh. Ini ya. Ini kan di bawah. Canggih sama charger lagi. Oh, chargernya iya, ada dua. Charger ada dua buat dua handphone. Benar. Nah, yang menariknya juga nih Om Ben. Jadi kalau misalnya kita lagi capek, Captain Seat kan emang udah nyaman banget tuh Om. Tapi ini bisa semakin nyaman lagi dengan pengaturan electrical khusus buat sandaran punggungnya, dan juga ada tambahan untuk kaki kita, leg rest kita nih, supaya kita nyaman di perjalanan jauh. Coba betul, bisa dites tuh. Cobain ya. Cobain dong. Ini tombolnya elektrik ya? Elektrik. Ini buat mobil MPV kayak gini nih. Nah, bener banget. Praktis. Iya, benar. Apalagi untuk legroom kita. Jadi kalau misalkan perjalanan jauh, selain kita dibikin nggak bosen karena udah ada monitor infotainment di kanan dan kiri di belakang, ada juga leg rest yang bisa bantu kita supaya ya betis kita sama kaki kita nggak pegel lah. Gue coba ya leg rest ya. Coba dong. Tapi gue mundurin dulu ya, biar maksimal. Nah, leg restnya, wih deh, canggih nih, elektrik. Wih nih, bener nyaman banget kan. Jadi sebuah mobil MPV gue kayak naik ini MPV premiumnya Toyota. Nah, Alphard. Kayak Alphard kan. Kayak kursi Alphard. Bener banget. Wih, iya, jadi kaki tuh nggak pegel ya. Iya. Aduh, iya. Nah, tadi gue juga udah ngetes nih Om. Selain dari kenyamanan di kabin tengah, gue sih sebagai pengendara ngerasain yang namanya kekedapan kabin tuh menurut gue cukup baik. Tapi kalau dari row tengah nih gimana nih Om Benny ngerasainnya? Sedangkan kita lagi ada di jalanan yang nggak terlalu rata-rata banget lah. Gue sih ada agak suara itu ya dari bannya nih ya. Iya, karena kan gue duduknya pas deket ini kan si ban itu. Iya, betul. Apa sih putaran bannya itu kerasa gitu. Oh, putaran bunyinya kerasa ya. Berasa. Mungkin ini karena karakter bannya kali ya. Iya, betul. Nah, gue mau kasih tahu juga nih Om, selain gue nganterin lo dan pengen lo nyobain juga kenyamanan di row tengahnya, ternyata Toyota Innova Zenix untuk tipe tertinggi ini itu tuh fiturnya udah banyak banget karena semua dinaungin sama sebuah fitur yang namanya Toyota Safety Sense. Salah satunya nih Om, yang menurut gue pribadi ya,
kalau itu tuh fitur ini ramah banget sama perempuan ataupun orang-orang yang mungkin masih takut nyari parkiran di tanjakan mall, yaitu adalah Hill Start Assist. Jadi anti mundur-mundur klub. Oh iya betul. Jadi kalau mobil di tanjakan berhenti nggak akan gerolong ke belakang ya, apa? Ngelinding ke belakang? Iya, nggak bakal ngelinding ke belakang. Tapi dengan catatan, umumnya biasanya kan kalau Start Assist itu harus diinjak kurang lebih 2-3 detik dulu kan. Jadi nggak bisa langsung. Nah, yang menariknya juga nih Sobat Kabaroto, tim Kabaroto juga lagi ulas mendalam soal test drive dari Toyota Innova Zenix tipe Q Modelista ini. Setelah hari ini hari sebelumnya udah ada Om Benny yang duluan. Coba Om bisa ceritain dong ke gue dan juga ke Sobat Kabaroto semua, kira-kira apa aja nih yang menarik atau fitur-fitur yang menarik apa dari mobil ini? Oke. Kemarin pas gue coba sih lumayan, ini mobilnya ternyata ekspektasi gue soal mobil Innova ini sekarang jadi berubah. Oh. Semula tuh gue mikir nih mobil keluarga biasa lah. Ternyata sekarang nih mobil Innova ini, apalagi yang Zenix ini ya, fiturnya jadi makin banyak. Fiturnya makin jadi banyak, kayak mobil-mobil masa kini lah yang kayak fitur. Ya betul, fiturnya udah banyak. Kayak misalnya kayak remnya sekarang elektrik parking brake. Terus ada auto hold. Iya benar nih, auto Itu hold. buat kita di lampu merah atau di tanjakan berhenti dia akan nahan sendiri. Sendirinya ya. Terus ada cruise control. Nah, Sama lane departure ya. lane departure warning. Departure warning, nah itu. Itu katanya tadi Om Benny sempat cerita tuh kalau misalnya lane departure warningnya bisa aktif kalau cruise controlnya dinyalain dulu. Iya, harus nyala dulu. Jadi kalau dia nggak nyala, dia nggak akan aktif tuh lane departure-nya. Jadi cruise controlnya harus aktifin dulu. Nah, diatur deh kecepatannya lo mau berapa. Oke. Dan dia juga ada yang namanya buat menjaga jarak itu. Oh ya, betul. Nanti kalau jaraknya udah disesuaikan, yang di tombol tinggal diaktifkan itu ya. Ya. Ada mobil di depan, dia otomatis tuh mobil tuh akan mengurangi kecepatan. Kayak ada semi ngerem dikit gitu deh. Oh iya. Gitu. Ini apa istilahnya forward collision mitigation. Nah, itu betul. Itu bisa diatur jaraknya itu. Oke, benar-benar. Mau agak dekat apa jauh. Dan kalau gue pribadi nih Om, yang ngerasanya kalau misalkan walaupun fiturnya banyak, tapi gue pribadi merasa untuk mengakses fiturnya ini sendiri pun nggak sulit, karena dari lingkar kemudinya sendiri pun tergolong nyaman dan juga tombol-tombolnya diletakkan dengan rapi dan mudah diakses. Jadi gue nggak perlu nyari susah-susah, tapi bisa tetap fokus berkendara. Iya betul. Jadi semuanya itu bisa dilakukan sama pengemudinya sendiri. Ya, cukup dari setir aja. Ya itulah sekarang mungkin seperti mobil-mobil modern masa kini, semua itu pengoperasian fitur tuh ada di tombol. Salah satunya Innova ini. Oke Om Benny, thank you banget karena Om udah ngasih tahu info juga mengenai Toyota Innova Zenix dengan tipe tertinggi ini ke Sobat Kabaroto, dan jadi wawasan baru juga. Dan sekarang lu udah nyampe ke rumah temen lu nih. Thank you banget Om ya. Sama-sama. Gue yang makasih nih, dikasih nyobain duduk di kursi belakang lagi. Oke, aman aja. Thank you. Makasih. Thank you Om, hati-hati ya. Ayo, terima kasih. Nah, itu dia Sobat Kabaroto. Barusan aja kita melakukan review point of view atau sudut pandang dari Om Benny mengenai nyamannya duduk di row tengah atau captain seat-nya Toyota Innova Zenix tipe Q Modelista, yang pastinya mobil ini hybrid, yang pastinya efisiensi bahan bakarnya juga tergolong baik, fitur-fiturnya juga cukup banyak, dan yang pastinya tampilannya top banget karena tipe tertinggi, sudah ditambahin body kit Modelista. Oke, segitu dulu review mengenai Toyota Innova Zenix tipe Q Modelista. Gua Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye.